Ini adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Itu arti biasanya. Tapi kalau arti lebih mendalam, bismi itu artinya B-nya tuh kalau di dalam ilmu nahwu namanya ba'il sok. Jadi ma'allah. Bismillah ini bukan dengan nama Allah saja, tapi bersama Allah. Apapun yang kita lakukan itu ada Allah di samping kita. Nah, ketika merasa ada Allah di samping kita, maka kita malu kalau hanya nyalain HP tapi main-main gitu ya. Nyalain HP, sibuk dengan medsos yang lain, ini dinyalain aja tapi sibuk dengan yang lain. Itu dipertanyakan basmalahnya. Karena kalau ma'allah berarti yang mengawasi Anda serius atau tidak ikut kuliah ini bukan hanya dosen, bukan hanya teman-teman yang lain, tetapi Allah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala ma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa IAT 7B yang dimanapun Anda berada, ini ada kelompok ke-7, pertemuan ke-8. Seharusnya kita UTS. Tapi tidak ada UTS karena nanti ada perbaikan makalah. Jadi makalah diperbaiki 2 kali ya. Sebelum dipresentasikan, itu saya arahkan dulu agar layak untuk dipresentasikan. Sekedar layak untuk presentasi. Nanti setelah ini ada diperbaiki lagi, terutama karena isinya sudah pas, mungkin tinggal teknis penulisannya. Ya kan, teknis penulisannya masih ada yang berantakan. Nah, itu untuk perbaikan UTS ya, dan yang lain-lainnya juga. Kita sekarang membedah atau membahas pemikiran tafsir kontemporer orang Afrika Selatan, namanya Farid Essa, tulisannya Farid Essa. Tetapi kalau tulisan Arabnya Faridun Ishaqun, Farid Ishaq, ya. Itu tapi bahasa Inggris jadi Esak gitu ya, karena nggak bisa H. Sama dengan Michael Jackson, sang penyanyi legendaris. Itu kalau ditulis Arab bagaimana? Michael Jackson, tulisan Arabnya bagaimana? Kalau Farid Essa, tulisan Arabnya Faridun Ishaqun. Fazlur Rahman, tulisan Arabnya Fadlur Rahman. Do. Kalau Michael Jackson, Mikail, itu Mikail bener itu. Mikail Jacksonnya gimana nulisnya ya? Saya tadi kalau Mikail Jackson. Ya. Jackson gimana nulisnya? Jackson kali Pak. Coba aja di Google ya, Mikail Jackson gimana ya? Tapi Michael tuh Mikail. Ismail Samuel. Jadi Ismail artinya dengarkan, ilnya itu Tuhan. Dengarkan ya Allah, Ismail. Farid Esak ini, kalau kemarin kita ke mana? Nasr Hamid Abu Zaid, Mesir, kita sekarang pergi lagi ke Afrika Selatan. Orang kulit hitam. Di Afrika Selatan ada orang kulit putih, ada orang kulit hitam. Penduduk asli Afrika adalah kulit hitam. Tetapi pemerintahnya itu mementingkan, mendahulukan, mengutamakan orang kulit putih. Asal terlahir dengan kulit putih, maka pemerintah memudahkan bikin KTP-nya, mungkin sekarang vaksinnya. Kalau kulit hitam di bantuan beasiswa dipersulit semua kalau kulit hitam. Pada zaman ini Farid Essa, kayaknya masih hidup orang. Ini namanya kebijakan apartheid. Kebijakan yang menzolimi orang kulit hitam. Ini bukan terjadi di Afrika, bahkan di dunia barat lain seperti Amerika, nada-nadanya rasisme
membedakan orang atas dasar warna kulit itu masih ada. Jadi dunia barat yang luar biasa itu ternyata masih menjelek-jelekkan, di pikirannya itu menjelek-jelekkan orang kulit hitam. Sehingga orang seperti Michael Jackson itu pengen sekali kulitnya jadi putih. Ya kan? Dia itu suntik atau operasi kulit agar menjadi putih. Nah, Michael Jackson sampai mati itu gara-gara kebanyakan minum obat pemutih itu. Karena merasa bahwa kalau kulit hitam pasti kurang. Bukan hanya, jadi dalam pikirannya itu rasis. Jadi kalau hitam itu jelek. Sementara di dunia Islam, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengawini Hajar. Hajar tuh budak kulit hitam yang kemudian mengeluarkan bayi Ismail. Dari Ismail kepada selanjutnya terus kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW moyangnya itu Hajar. Hajar itu kulit hitam. Makanya di dunia Islam tidak membedakan hitam dan putih, semua sama. Bilal bin Rabah hitam dihargai. Orang-orang Afrika yang masuk Islam hitam dihargai. Sejak awal Islam menghargai orang berdasarkan takwanya saja, bukan kulit hitam kulit putih. Sementara di dunia barat sampai sekarang masih, walaupun sudah ada perbaikan, tapi masih orang Amerika kulit putih itu didahulukan, diutamakan, sementara orang kulit hitam itu kurang, gitu ya. Silakan dipresentasikan pemikiran Farid Esak ini, jangan dibaca kata per kata. Intinya apa? Namanya kalau baca kata per kata ini tentang penafsiran dan istilah-istilah baru, memang kita bisa mudah paham ya, tetapi lama sekali karena insya Allah saya juga 15 atau 20 menit mau presentasi. Silakan inti-intinya apa, lalu bisa disampaikan. Tidak semuanya ya, kalau baca semuanya namanya membaca makalah. Nah, tolong nanti dibedakan antara membaca makalah dengan presentasi isi makalah. Jadi isinya apa, itu yang dipresentasikan. Bukan dibaca dan dibaca umpamanya Farid Esak dan temennya ini sampai mendapatkan beras, itu sih bisa dibaca saja. Intinya apa itu ya? Ya kan dia dapat beras dari makanan dari tetangga-tetangganya yang Nasrani, kelaparan, sampai makan cari-cari tong sampah. Luar biasa teman-teman. Jadi Profesor Dr. Farid Esak itu dulunya makannya di tong sampah. Nah kalian, kita semua yang tidak makan di tong sampah, berarti harus lebih hebat dari Farid Esak. Paling nggak pelajarannya itu ya, mata kuliah ini ya. Beliau sangat miskin, terdolimi, dibantu sama tetangga-tetangganya yang muslim dan non-muslim. Nah, silakan cerita ini, singkat saja intinya apa. Ya, silakan dipresentasikan. Baik, Pak. Sudah terlihat, teman-teman? Belum lihat. Belum? Udah lihat, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibikin satu halaman aja besar gitu biar agak kelihatan ya. Baik, kami dari kelompok 7, insya Allah kami di sini akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Pemikiran Farid Esak. Saya bersama teman-teman rekan saya, Fariha dan Fauzia, di sini akan menjelaskan mengenai biografi singkatnya, latar belakang muncul pemikirannya, pokok-pokok pemikiran, serta komentar para tokoh, dan analisis kelebihan dan kekurangan pemikiran Farid Esak. Pertama, mengenai biografi Farid Esak, akan saya jelaskan sendiri.
Oke, jadi biografi Farid Eshaq. Riwayat hidupnya yaitu beliau nama lengkapnya yaitu Maulana Farid Eshaq. Lahir di Cape Town tahun 1959 di daerah pinggiran kota Windhoek, Afrika Selatan. Jadi beliau ini lahir di Windhoek, Afrika Selatan, dan beliau lahir dari keluarga yang sangat miskin, dibesarkan oleh seorang ibu yang single parent karena ditinggal oleh ayahnya. Beliau juga hidup bersama 6 saudaranya. Beliau ini menurut pengakuannya ini saking miskinnya yang tadi sudah dijelaskan Bapak, dia harus mengetuk pintu kepada para tetangga untuk mendapat sesuap nasi gitu kan. Terus sedemikian miskinnya keluarga ini sampai perasaan sehari-harinya tuh insecure gitu. Terus di sini langsung ke pendidikannya. Jadi pendidikan Farid Eshaq ini meskipun dilanda kemiskinan, tetap beliau tetap mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya dan menengah, pendidikan standar menengah di Bondwell, Afrika Selatan. Saat itu dia memperoleh pendidikan berdasarkan pendidikan nasional Kristen. Terus pada tahun 1973 sampai 1981 beliau mendapatkan beasiswa untuk belajar teologi di Pakistan selama 8 tahun sambil mengajar di Patridge High School, Karachi. Nah, pada tahun yang sama juga beliau belajar pendidikan teologi di Jamia Alimia Jamia Abu Bakar Karachi, Pakistan, sampai mendapat gelar sebagai teolog Islam dari tempat yang sama. Terus pada tahun 1994 beliau menempuh program doktor di Pusat Studi Islam dan Hubungan Kristen Muslim. Pada tahun 1996 beliau mendapatkan gelar PhD dalam bidang tafsir ya kalau tidak salah di sini. Ya. Jadi selama kemudian tadi melanjutkan gelarnya di universitas, melanjutkan gelar PhD-nya di University of Birmingham di Inggris dalam bidang tafsir pada tahun 1996. Terus karya-karya beliau ini sangat banyak, selain dipublikasikan dalam bentuk buku, juga tertuang dalam bentuk artikel dan makalah lepasnya yang dipublikasikan beberapa media cetak. Di sini ada beberapa contoh pemikiran, sejumlah pemikiran Eshaq yang berbentuk artikel dan dipublikasikan dalam jurnal. Bisa dibaca teman-teman ya, sangat banyak sekali karya-karyanya. Selain itu, pemikiran yang tertuang dalam buku antara lain yaitu ada Quran, Liberation and Pluralism, and Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression. Yang kedua, bisa dibaca sendiri ya teman-teman mengenai karya-karyanya. Terus, kondisi sosial politis yang melingkupi pada saat kondisi Farid Eshaq ini, yaitu penderitaan hidup yang memang dialami keluarga Eshaq ini merupakan memang gambaran mikro dari derita rakyat Afrika Selatan pada umumnya. Yaitu tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada perlakuan diskriminatif rezim apartheid. Jadi perlakuan ini tuh ada terhadap perlakuan terhadap orang kulit hitam dengan adanya dua kebijakan ya. Yaitu kebijakan pertama dari pemerintahnya itu ada pemberlakuan sistem trikameralism yang menempatkan kulit putih sebagai penentu kebijakan. Jadi trikameralisme ini adalah sebuah produk konstitusi yang dibuat Dewan Kepresidenan rezim apartheid yang membagi tiga parlemen berdasarkan warna kulit, yaitu
Ada kulit putih, kulit berwarna, dan kulit hitam. Yang kedua, kebijakan lainnya itu adalah penerapan akte wilayah yang membuat orang-orang kulit hitam ini tergusur dan terpinggirkan di daerah-daerah paling tandus di Afrika Selatan. Nah, inilah yang realitas yang mengerikan sekaligus mengerikan yang terjadi ketika rezim apartheid ini masih berkuasa di Afrika Selatan. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya pemikiran. Tentunya latar belakang munculnya pemikiran ini terpengaruh juga dari beberapa gagasan-gagasan tokoh yang Farid Essaq pelajari, yaitu ada dari beberapa tokoh seperti gagasan-gagasan para pemikir Islam, ada Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Nasir Hamad Abu Zaid, Abdul Naim, dan Fatimah Mernisi, membuat andil besar terhadap pola pikir Essaq, sekaligus memberi inspirasi dalam mencari solusi bagi berbagai persoalan yang tengah dihadapi umat Islam. Terus ada, selain tokoh-tokoh ini, beliau juga pastinya banyak konteks sosial keagamaan yang mempengaruhinya, yaitu tadi yang dijelaskan bahwa suasana Afrika Selatan ini dari tahun 1940-an sampai 1980-an merupakan serangkaian peristiwa sejarah yang mempunyai hubungan langsung dengan lahirnya metode tafsir Essaq. Jadi kebijakan yang tadi itu ada pemberlakuan sistem trikameralisme yang menempatkan kulit putih sebagai penentu kebijakan, dan penerapan akte wilayah ini menjadi pengaruh pemikiran latar belakang Farid Essaq. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Fariha mengenai pokok-pokok pemikiran Farid Essaq. Silakan. Selanjutnya itu pokok-pokok pemikiran Farid Essaq. Yang pertama itu asumsi dasar terhadap Al-Quran. Menurut Farid Essaq ini terkait dengan masalah proses penerimaan wahyu Tuhan kepada Nabi Muhammad, yaitu sama atau sependapat dengan pendapat umum, yaitu Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Jibril menyampaikan kata-kata langsung dari Tuhan kepada Nabi Muhammad, baik pendengarannya maupun hatinya. Jadi sama ya pendapatnya. Kemudian menurut Farid Essaq ini, Al-Quran itu sebagai subject interpretation adalah kontekstual dan harus dikontekstualisasikan. Yang artinya umat Islam itu tidak seharusnya terpatok pada hasil penafsiran ulama-ulama terdahulu, dikhawatirkan nanti itu sudah tidak sesuai lagi atau tidak relevan lagi konteksnya. Kemudian dalam memperkenalkan hermeneutik Al-Quran yang diyakininya dapat memberikan tafsir yang lebih kontekstual bagi umat Islam, khususnya Muslim di Afrika Selatan. Nah, menurut Essaq ini, jika dilihat dari lingkup sosio-historis dan linguistik yang tercermin dalam isi, gaya, tujuan, dan bahasa Al-Quran, serta kontekstualitas yang berbeda antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, maka Al-Quran adalah wahyu yang merupakan tanggapan atas masyarakat tertentu. Nah, dari kenyataan tersebut, menurut Essaq ini, dengan demikian membuat pentingnya menggali hubungan historis dan implikasi situasional turunnya Al-Quran serta penafsirannya, karena bagi Essaq pada dasarnya memang tidak ada teks yang berdiri sendiri tanpa adanya konteks di belakangnya. Selanjutnya, Essaq menyatakan bahwa Tuhan digambarkan dalam Al-Quran sebagai Tuhan yang aktif dalam urusan dunia maupun dan umat manusia, atau disebut juga dengan prinsip tadrij, hubungan antara teks dan konteks dalam proses pewahyuan, atau bisa juga disebut dengan suatu ajaran diwahyukan secara berangsur-angsur, mencerminkan dengan baik interaksi kreatif antara kehendak Tuhan, realitas bumi, dan kebutuhan komunitas untuk ditanggapi. Di sini sifat progres ini diilustrasikan dengan baik, misalnya dalam kasus larangan minum alkohol, itu kan bertahap ya. Jadi itu maksudnya progresif dalam pewahyuan seperti itu. Kemudian mengenai tafsir dan takwil, Essaq ini menyatakan bahwa aktivitas interpretasi itu ada dua, tafsir dan takwil.
tapi beliau ini tidak tidak mempunyai pandangan baru tentang tafsir dan takwil. Hanya saja dalam aktivitasnya itu, dalam mengkaji Al-Quran, Ishaq ini tidak menggunakan istilah tafsir dan takwil, tetapi dia menggunakan hermeneutika Al-Quran yang selama ini masih merupakan wacana baru dan tidak pernah dipakai oleh pemikir tradisional. Kemudian, karena menurutnya Al-Quran adalah teks pembebasan dengan memberikan formulasi terbaik untuk menghapus kaum tertindas, akhirnya Ishaq ini mencoba membuat sebuah rumusan hermeneutika yang disebutnya adalah istilah hermeneutika pembebasan. Hermeneutika ini ingin menempatkan posisi sentral penafsiran pada prior teks dan responsinya terhadap konteks tanggapan audiens, serta menekankan arti penting relevansi teks dan konteks kontemporer. Maksudnya itu sebenarnya yang paling penting itu yang ingin Ishaq sampaikan adalah menemukan kembali makna baru atau hermeneutika dalam konteks partikular sosial politiknya sesuai dengan kebutuhan konteks Afrika Selatan. Selanjutnya yaitu paradigma atau prinsip-prinsip penafsiran. Tadi kan kita sudah mengetahui pandangan Ishaq tentang Al-Quran atau tentang penafsiran Al-Quran. Akhirnya Ishaq itu membangun metodologinya sendiri yang dikenal dengan hermeneutika pembebasan. Ishaq ini memang mempunyai perhatian khusus dengan persoalan metodologi dan hermeneutika karena menurut Ishaq hubungan antara turunnya Al-Quran dan konteks dan interpretasinya sangat krusial dan berimplikasi pada pemaknaan yang didapatkan. Terus apa sih hermeneutika itu? Hermeneutika adalah cara mengupas makna isi Al-Quran yang berangkat dari realitas sosial untuk dikontekstualisasikan dengan masa kini. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk mengawali dari beberapa, Farid Ishaq ini mempunyai prinsip dasar atau sebagai fondasi rasionalitas atas apa yang akan dibangun oleh Farid Ishaq tentang penafsiran Al-Quran. Yang pertama itu prinsipnya wahyu Al-Quran menggambarkan bahwa Tuhan adalah zat maha transenden yang aktif dalam urusan dunia dan umat manusia, yang tadi sudah dijelaskan ya, yaitu pewahyuan progresif. Kemudian yang kedua itu, prinsip yang kedua adalah ayat-ayat Al-Quran dikategorikan dalam dua istilah yang disebut dengan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang prinsip ketiga yaitu Al-Quran diturunkan berdasarkan asbabun nuzul. Yang keempat, perdebatan tentang teori nasakh. Kemudian dalam menyusun hermeneutika Al-Qur'annya, Farid Ishaq ini merumuskan kunci-kunci hermeneutikanya yang pada dasarnya dilandasi oleh semangat perjuangan dan kondisi real masyarakat Afrika Selatan. Yaitu kunci-kuncinya diantaranya itu yang pertama ada takwa. Yang takwa ini berimplikasi melindungi mufasir agar tidak terjebak pada kepentingan yang berpihak. Kemudian tauhid atau keesaan Tuhan, landasan ini sebagai kesatuan dan penolakan atas dualisme, penolakan atas pembedaan manusia berdasarkan ras masing-masing. Kemudian yang ketiga itu an-nas, manusia atau rakyat, sebagai landasan nilai netralitas, persamaan derajat manusia. Kemudian yang keempat yaitu mustad'afun fil ard atau kaum tertindas di muka bumi, yang artinya itu sebagai landasan pembelaan Al-Quran kepada kaum yang tertindas. Kemudian al-adl wal qist, yaitu keadilan, memberikan pemahaman Al-Quran, memposisikan dirinya sebagai kekuatan yang dinamis bagi keadilan. Yang terakhir yaitu jihad, perjuangan dan praksis. Diasumsikan bahwa hidup manusia pada dasarnya bersifat praksis. Ya, seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip atau kunci hermeneutika di atas itu sangat penting sebagai sebuah lensa optik yang dengannya harus mengamati Al-Quran, namun juga berarti sebagai pematah setiap penafsiran yang bertendensi sembarangan. Lanjut, yaitu metode penafsiran. Yang pertama, berbagai pembacaan Al-Quran hermeneutik Farid Ishaq. Nah, Farid Ishaq ini menjelaskan berbagai pembacaan atas Al-Quran yang membaginya ke dalam dua garis, yaitu yang pertama garis pembaca internal dan garis pembaca eksternal. Yang pertama garis pembacaan internal itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama orang Islam awam, ulama konvensional, dan ulama kritis. Kemudian dari garis pembaca eksternal itu terdapat tiga juga. Yang pertama itu dari pencipta polemik atau polemik, kedua revisionis atau pengamat yang tidak berkepentingan, dan pengamat partisipan. Nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Bisa lihat bagan juga di bawahnya ada di situ.
Kemudian lanjut langkah-langkah atau metode penafsiran Farid Eshak. Intinya sih untuk metode penafsiran itu berusaha menghadirkan Al-Quran dalam konteks Afrika Selatan pada saat itu ya, kejadian pada saat itu, dengan mengusulkan hermeneutika Al-Quran tentang pluralisme, pesan atau ketidakadilan. Seperti itu. Sebentar. Untuk lanjut, contoh penafsiran. Ini kan membahas tentang hermeneutika pembebasan Farid Eshak. Jadi kita membahas tentang orang-orang atau kaum lemah. Orang-orang yang tertindas adalah orang yang dianggap lemah dan tidak berarti serta diperlakukan secara arogan. Mustad'afin ialah mereka yang berada pada status sosial inferior, tersisih atau tertindas. Al-Quran juga menurut Farid Eshak memakai beberapa istilah lain ketika menuju kelas sosial yang rendah dan miskin. Yang pertama itu mustad'afun, orang-orang lemah. Akar kata mustad'afun adalah du'fa atau lemah. Dalam surah Ar-Rum ayat 54, bisa dibaca sendiri nanti ya teman-teman ayatnya. Mustad'afun adalah orang-orang yang lemah atau orang-orang yang dilemahkan karena situasi, yaitu mereka yang berada pada status inferior, rentan, tersisih, atau tertindas secara sosioekonomi disebabkan oleh kemiskinan yang struktural. Orang-orang yang lemah atau dilemahkan ini adalah orang yang disebabkan struktur sosial atau situasi mereka menjadi mustad'afun. Dalam bukunya Quran Liberation and Pluralism and Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppressions, Farid Eshak menjelaskan yang artinya bahwa Al-Quran menyebutkan atau mengkategorikan mustad'afin dalam 3 kategori, yaitu muslim, kafir, muslim, dan kafir. Muslim dan kafir terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 75. Dalam penjelasan ayat tersebut dapat diklasifikasikan bahwa yang termasuk mustad'afun adalah dari kalangan laki-laki, perempuan, atau anak-anak yang merasa tertindas akan suatu keadaan yang menimpanya sampai-sampai ia berkeinginan untuk pergi meninggalkan tempat di mana ia tertindas. Contoh yang kedua yaitu arodhil, orang tersisih. Menurut Farid Eshak, menunjuk golongan arodhil dengan sebutan orang yang tersisih. Ini surahnya itu pada surah Hud ayat 27, Quran surah Al-Hajj dan pada ayat 5. Menurut pandangan Eshak, kaum tertindas yang dimaksud pada Quran surah Hud ini adalah kaum tertindas dengan penindasan psikologi atau mental yang disebabkan para penguasa tidak memberi kesempatan dalam kebebasan layaknya manusia pada umumnya. Kemudian pada surah Al-Hajj ayat 5 maksudnya itu kemudian secara umum tidak menjelaskan penindasan, namun mengingatkan manusia yang pada asal mulanya mereka adalah makhluk lemah yang kehidupan dan kematiannya telah diatur oleh sang penguasa alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi, ada fuqara, orang-orang fakir, di situ ada contohnya. Kemudian yang selanjutnya masakin, orang-orang miskin. Sudah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzia. Ya, Fauzia ya. Halo Fauzia. Suaranya nggak ada Fauzia. Suaranya belum ada, Fauzia. Gak kedenger, Pau.
Nggak kedengaran suaranya. Itu masih unmute. Sudah. Ya udah. Fauzia coba mute dulu terus dia mute lagi. Masih belum terdengar. Halo. Udah kedengaran Pau tapi berbenturan. Coba yang Zoom di laptopnya dimatiin dulu, gimana, Fau? Iya. Segera saja. Silakan. Itu sudah mulai atau belum ya? Tinggal apa? Tinggal komentar Ya, pro dan halo, kontra kan? sudah kedengaran? Ya. Sudah. Ya sudah kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian komentar pro dan kontra terhadap Farid Ishaq oleh tokoh-tokoh lainnya. Terkait pemikiran hermeneutik Farid Ishaq, Quraisy Shihab mengatakan bahwa tidak semua ide yang diketengahkan oleh berbagai aliran dan pakar hermeneutik bukan ide yang keliru atau negatif. Pasti diantaranya ada yang baik dan baru serta dapat menambah wawasan, bahkan memperkaya penafsiran, termasuk penafsiran Al-Quran. Walaupun demikian, harus lebih diteliti bahwa bisa jadi ada kesalahan dalam penerapannya. Di sisi lain, pemahaman para pakar juga bisa berbeda-beda karena perbedaan latar belakang, disiplin ilmu, dan kecenderungan mereka, sebagaimana ditekankan oleh pakar-pakar Islam jauh sebelum lahirnya hermeneutik Barat. Bagi para penolak hermeneutik, demikian pula Hamid Fahmi menganggap hermeneutika merupakan sebuah ancaman bagi keilmuan dan peradaban Islam. Bahkan Syamsuddin Arif memberikan label terhadap hermeneutika sebagai barang impor. Sedangkan Adian Husaini dalam bukunya Hegemoni Kristen dan Barat memilih kata wabah untuk hermeneutika. Dengan kata itu, hermeneutika dipandang sebagai sesuatu yang jahat dari luar yang mengancam sehingga harus dihindari, bahkan dibasmi. Menurut Hamid Fahmi Zarkashi, sikap kontra terhadap hermeneutika disebabkan karena faktor muatan nilai yang dikandungnya. Dengan mengutip Werner, ia menyebutkan 3 hal yang berpengaruh terhadap keberadaan hermeneutika sebagai sebuah konsep atau teori interpretasi. Ketiganya adalah pertama, nilai masyarakat yang terpengaruh oleh pemikiran Yunani. Yang kedua, nilai masyarakat Yahudi dan Nasrani yang menghadap masyarakat teks kitab suci agama mereka dan berupanya mencari model yang cocok untuk interpretasi yang dimaksud. Dan yang ketiga,
mewadahi masyarakat Eropa pada zaman pencerahan yang berusaha lepas dari otoritas keagamaan dan membawa hermeneutika keluar dari konteks keagamaan. Kemudian kritik terhadap pemikiran Farid Essaq, kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangannya, saya mengambil tambahan penjelasan dari jurnal Sudarman dengan judul Pemikiran Farid Essaq tentang Hermeneutika Pembebasan Al-Quran dari jurnal Al-Adian. Menurut Farid Essaq ini, untuk sejarah para nabi ini ialah lembaran sejarah orang-orang yang tertindas. Kata beliau, semua nabi datang dari kalangan yang tertindas, kecuali Nabi Musa yang dibesarkan di istana Fir'aun. Tapi kemudian berjuang bersama kaum tertindas melawan tiranisme Fir'aun. Pada umumnya, tantangan yang pertama kali muncul ketika utusan Tuhan menyampaikan dakwah selalu datang dari para penguasa yang menari di atas penderitaan rakyat dan papan tertindas. Dengan pendapat beliau ini, beliau dimasukkan sebagai pemikir liberal karena telah menafsirkan Al-Quran dengan metode hermeneutika. Essaq telah merubah paradigma tafsiran dari sentralisasi teks yang merupakan wahyu menjadi manusia dan konteks yang menjadi prioritas utama, sehingga mengubah paradigma teosentris menjadi antroposentris. Ini kekurangan dari pemikiran Farid Essaq. Kemudian kelebihan dari pemikiran beliau, untuk tafsir atau hermeneutika Al-Quran Farid Essaq ini memiliki signifikan yang penting pada saat sekarang untuk dunia Islam pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Seperti telah maklum, kegagalan ideologi-ideologi besar seperti komunisme, kapitalisme, dan demokrasi mendorong kelompok Islam garis keras Kemudian tawaran Essaq ini bisa menjadi alternatif bagi kebuntuan ideologi-ideologi tersebut, yaitu perlu adanya penafsir-penafsir organik yang memahami agama secara substansial. Bentuk negara harus disesuaikan dengan kondisi kebangsaannya. Itu merupakan kelebihan dari pemikiran Farid Essaq. Sekian. Sudah selesai? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih kepada Lia Nurlia Aziza, Fariha, dan Fauzia yang sudah mempresentasikan dengan baik makalahnya. Saya tambahkan beberapa ya, terutama tadi ada ulasan karena di pro dan kontra itu memang hampir tidak ditemukan pro dan kontra dari artikel-artikel jurnal yang pro kontra langsung kepada pemikirannya Farid Essaq, maka kemudian kita maklum kenapa pemakalah jadinya pro kontra hermeneutika, gitu kan? Jadi lebih dilebarkan lagi. Tapi saya sebelum ke situ, saya masuk ke Farid Essaq-nya dulu. Nah, sebetulnya bukunya kita di makalah ini membedah di pokok-pokok pikiran, sebetulnya membedah ini. Orangnya kulit hitam, bukunya juga warna hitam. Kalau ini terjemahannya ya. Cuma terjemahannya sekali ini tahun 2000. Boleh mengutip makalah atau buku tahun 2000, Pak? Boleh kalau buku pokok ya. Kalau buku pokok, ini bukan buku utama dari Farid Essaq. Oke, judulnya ini diterjemahkan Mizan tahun 2000. Judulnya Al-Quran, liberalisme, liberalisme dan pluralisme. Judulnya salah. Sekelas Mizan judulnya salah, terjemah judul salah. Padahal judul aslinya Quran Liberation. Liberation itu bukan liberalisme. Kalau liberalisme itu liberalism. Liberation itu pembebasan, kemerdekaan. Ya, seperti bangsa kita berjuang melawan penjajah, itu pembebasan namanya, liberation. Liberty, ya sama. Kalau liberal itu kebebasan. Menulis Quran
menafsirkan Quran secara seenak-enaknya sesuai pemikirannya sendiri tanpa ilmu, itu liberal. Kalau ini liberation. Quran, judul bukunya Quran Liberation and Pluralism and Islamic Perspective, satu pandangan Islam of interreligious solidarity against oppression. Sebuah pandangan Islam tentang kerjasama antar agama against oppression, untuk melawan penindasan. Nah, jadi kan tadi konteksnya sudah dikatakan oleh pemakalah tadi, Farid Eshaq intelektual hidup yang sangat miskin, sementara bukan hanya miskin beliau, kulit hitam, sementara di Afrika Selatan kulit hitam pokoknya ditindas. Kalau vaksinnya nggak dapat kira-kira, kalau dapat juga belakangan. Itu kira-kira ya. Kalau dapat bantuan pemerintah belakangan. Pokoknya asal kulit hitam, beasiswa nggak dapat kira-kira gitu ya. Pokoknya dikecil-kecilkan saja. Nah, yang kulit hitam bersama Farid Eshaq itu bukan hanya Muslim. Ada juga teman-temannya, tetangganya Farid Eshaq yang non-Muslim, yang Nasrani, yang kadang sering memberi roti padanya. Sehingga dia wajar kalau toleran, kalau pandangannya pluralisme, menghargai agama-agama lain. Karena sepengalaman dia, orang-orang non-Muslim itu baik-baik juga sama dia. Lalu ketika sudah jadi profesor, doktor bidang Quranic Studies, beliau menggalang kekuatan untuk melawan, against oppression, melawan tekanan pemerintah Afrika Selatan yang menekan orang kulit hitam. Jadi dia orang pergerakan ya, orang organisasi yang melawan pemerintahnya yang menzalimi orang kulit hitam. Nah, perlawanannya itu bertolak dari apa? Bertolak dari Quran. Makanya judul bukunya Quran Liberation, Quran Pembebasan, and Pluralism, dan pluralism, keragaman agama maksudnya, and Islamic Perspective, suatu pandangan Islam tentang bagaimana kerjasama antara agama, bukan untuk menyamakan agama, tetapi against oppression, untuk melawan penindasan. Jadi semangatnya perjuangan melawan penindasan. Agak sama dengan Indonesia yang melawan penjajah, bedanya penjajah bangsa lain. Makanya ada resolusi jihad Hasyim Asy'ari, itu kan against kolonialisme, melawan penjajahan. Kalau ini against oppression, melawan penindasan oleh kaumnya sendiri, oleh bangsanya sendiri. Nah, itu ya, itu satu. Karena beliau hidup tertindas, orang kulit hitam, miskin, sekolah, dan terpengaruh oleh pemikiran Fajrul Rahman, Arkun, dia sangat terpengaruh itu. Akhirnya punya penafsiran semacam ini. Kita masuk ke makalah. Sudah terlihat? Oke, kita mana yang bisa. Akhirnya beliau mempunyai asumsi tadi, mengasumsikan wahyu Al-Quran itu harus wahyu progresif. Apa itu wahyu progresif? Ini kata kuncinya ya, pada wahyu progresif. Beliau melihat wahyu, ketika Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, itu kan selalu sejalan dengan, sesuai dengan apa? Dengan tantangan-tantangan yang dihadapi Nabi. Yang dalam ulumul Quran disebut sabab nuzul. Ada pertanyaan ke Nabi, ada masalah yang dihadapi Nabi, turunlah ayat. Ayat turun selalu sesuai konteks dengan, sesuai konteks realitas yang dihadapi Nabi. Jadi Quran itu turun sesuai perkembangan, berarti progresif. Quran adalah wahyu progresif, bukan wahyu statis.
menurut Farid Eshak, Quran oleh umat Islam cenderung disebut sebagai wahyu statis. Apa statis itu? Hanya al-muta'abbadu bitilawati, yang dianggap ibadah kalau sudah membacanya dengan benar. Ya, sampai situ tidak menyalahkan Farid Eshak, tetapi merasa tidak cukup itu. Kalau cukup membaca dengan tajwid yang benar, memahaminya, ya tidak bisa menyelesaikan masalah dia dan kaum kulit hitamnya, gitu ya. Jadi beliau melihat dulu Quran turun kepada Nabi Muhammad itu progresif, sesuai dengan masalah yang dihadapi Nabi. Sehingga apa? Sehingga membantu Nabi untuk menyelesaikan masalah dan membantu Nabi mendakwahkan Islam, sehingga Islam dakwanya diterima oleh sahabat-sahabat Nabi ketika itu. Menurut Farid Eshak, karena itu kita juga harus memperlakukan Quran seperti zaman Nabi. Kita membaca Quran harus sebagai wahyu progresif, wahyu yang turun untuk progres, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Itu mulanya, wahyu progresif. Nah, Quran sendiri apa? Quran sendiri adalah kitab yang progresif, yang membebaskan. Kan? Ya, jadi tidak semata-mata baca Quran dengan benar, kalau tidak itu kurang pas. Jadi sebagai wahyu progresif, karena melihat proses pewahyuannya dan melihat Quran sendiri memang ketika diwahyukan kepada Rasulullah itu menyelesaikan masalah Rasulullah. Karena kita begitu juga dengan kita, katanya. Kita membaca Quran, menafsir Quran, harus juga tafsiran itu bisa pembebasan, melakukan perubahan-perubahan di era kita sekarang. Perubahan yang diharapkan oleh Eshak dan teman-teman kulit hitamnya itu adalah pembebasan dari keterkungkungan penindasan pemerintahnya yang menindas orang kulit hitam. Jadi Quran adalah teks pembebasan dengan memberikan formulasi terbaik untuk menghapus kaum tertindas. Maka bagaimana membaca atau menafsirkan Quran, juga membaca menafsirkan Quran harus punya niat. Ya, punya niat tafsirannya itu jangan hanya menafsirkan, menjelaskan teks saja, tapi bagaimana menjelaskan mafil Quran, tetapi juga mempunyai pengaruh pada perbaikan nasib kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang di Afrika Selatan. Itu jadi dia sangat connect dengan. Nah itu ya. Kemudian namanya hermeneutika liberatif, bukan hermeneutika liberal, bukan. Beda, liberal itu ya liberal. Kalau liberatif pembebasan, teman. Bahasa Arabnya at-tafsir at-taharruri. Ada di Arabnya. Jadi prinsipnya pertama, lihat nanti kalau soal komentar saya komentari juga. Prinsipnya pertama, jadi kan tadi intinya hermeneutika itu gini, kalau hermeneutika teman-temannya. Ada yang memang hermeneutika ini kan filsafat ya asalnya ya. Dia di Yunani, bukan dari Injil, bukan dari Barat, dalam arti dia bukan tafsir Injil awalnya, bukan tafsir Taurat, bukan. Tetapi ini filsafat hermeneutika di Yunani. Sebagaimana juga kita belajar filsafat idealisme Plato, rasionalisme Descartes atau Descartes, kemudian ya kan gitu ya. Kemudian realisme Aristoteles, filsafat belajar filsafat Barat itulah ya. Jadi umat Islam dulu itu kan bawa Quran kemana-mana, menaklukkan dunia ini. Lalu diantara yang ditaklukkan itu Yunani. Yunani itu orang di situ tokoh-tokohnya berfilsafat. Jadi sebelum filsafat masuk ke dunia Barat, itu masuk dulu ke dunia Islam. Lalu orang-orang ulama baca kitab-kitabnya, buku-bukunya Aristoteles, buku-bukunya. Makanya ada kitab kuning. Kitab kuning itu ada belajar dulu saya Sulamul Munawwaruk, belajar ilmu mantik di pesantren. Itu dikatakan qala Aristo, qala Aristi, kiai saya di pondok
di pondok pesantren mengatakan qala ngandiko Aristi Sofo Aristi Kiai Aristoteles. Jadi kiai katanya. Padahal itu filosofi ya. Jadi qala berkata, ada itu di kitab Sulamul Munawwarah. Ilmu mantik itu ilmu logika. Logika itu dari mana? Dari filsafat barat. Filsafat Yunani itu filsafat barat. Yunani lalu kan orang berpikir tuh teman-teman, kalau Plato tuh, kalau Plato kan idealisme, kalau Aristoteles realisme, kalau nggak salah ya, saya udah lupa belajar. Terus Descartes rasionalisme, itu beda-beda cara berpikirnya. Kata Plato, yang benar itu adalah yang di pikiran, yang di otak, yang di logika. Itu kata Plato, makanya namanya idealisme. Kata Aristoteles, yang enggak, yang benar itu yang di kenyataan. Kemudian masa berikutnya ada Descartes, saya mikir nih, mana yang benar? Yang di kenyataan apa yang di pikiran? Kok mikir begitu, Pak? Iya. Menurut Plato yang benar tuh yang di otak. Kalau otaknya benar, logika itu otak, itu runut pasti benar. Kata Aristoteles, walaupun masuk akal, walaupun logika, kalau kenyataannya nggak bisa diindra, nggak teraba, nggak terlihat, itu nggak ada. Mana yang benar-benar ada? Apakah yang ada di hayalan atau logika, atau yang ada di kenyataan? Itu para tokoh filsafat dulu berdebat. Yang benar kenyataan apa yang di logika, teman-teman? Sebelum kita jelaskan lebih lanjut. Yang benar itu, yang benar-benar ada itu di kenyataan apa di logika? Di otak kita, di hayalan kita, atau di kenyataan yang benar-benar ada? Kalau kita biasanya jawab yang kenyataan, Pak. Kalau filosof, enggak. Kata Plato, kalau kenyataan yang benar, kenapa orang mimpi seperti beneran? Mimpi dikejar-kejar, maka keringetan. Mimpi bercinta, maka basah. Berarti kan seperti kenyataan. Apa bedanya bercinta di kenyataan dan bercinta di mimpi? Itu menurut Plato. Nah, kan? Lalu ada tokoh lain berpikir, kalau begitu ya mana ya yang benar ya? Yang kenyataan apa yang hayalan? Lalu Descartes mengatakan, yang benar ya kita mikir. Kalau kita mikir, maka ada. Makanya ana ufakiru fa'ana idzan maujud. Cogito ergo sum kalau dalam ya. Kalau mikir pasti benar. Kalau nggak mikir nggak benar. Nah, itu namanya rasionalisme. Yang benar yang bisa dipikirkan. Kalau nggak bisa dipikirkan berarti nggak rasional. Nah, pendapat-pendapat semacam ini, filsafat ini menarik para ulama dulu. Para ulama Arab Islam membaca buku-buku filsafat Yunani, tertarik lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadilah kitab kuning. Diaji di pesantren filsafat itu. Namanya bukan filsafat, tentu saja. Ilmu mantik. Nah, ilmu mantik itu filsafat. Ada muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijah. Logika, ilmu logika di dalam matematika. Nah, kalau kita belajar, kalau ulama-ulama dahulu tidak menjemahkan, tidak mempelajari filsafat Yunani, maka kita umat Islam tidak pernah logika, tidak pernah tahu ilmu mantik ya. Ada di pesan, ada ilmu balagho, ma'ani, mantik. Nah, ilmu mantik itu ilmu dan ketika filsafat masuk ke Islam, salah satu jenis filsafat adalah filsafat hermeneutika. Nah, ya. Jadi asalnya filsafat itu. Filsafat di Islam awalnya diterima. Tapi lalu debatable, diperdebatkan. Kenapa? Karena memang ada bagian-bagian filsafat yang bisa menyebabkan orang berpikir bebas lalu menjadi murtad. Tidak yakin bahwa Allah itu ada. Nah, inilah yang diharamkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengharamkan beberapa model filsafat. Tidak semuanya. Sehingga setelah Imam Ghazali, umat Islam kembali ke tasawuf. Kurang berminat ke filsafat. Filsafat akhirnya yang tadi sudah diterjemah ke kitab-kitab Arab dari Yunani, justru dipelajari oleh
orang Barat, oleh orang Kristen dan Yahudi, belajar kemana? Ke Al-Azhar. Belajar ke Al-Azhar, orang-orang Barat itu belajar filsafat ke ulama-ulama Islam. Lalu sekarang berkembang di Barat, termasuk hermeneutikanya. Nah, ya, jadi dulu yang belajar hermeneutika pertama bukan Barat, tetapi Islam dulu. Jadi tidak benar kalau hermeneutika itu tafsir Injil. Itu filsafat dari Yunani, ilmu tafsir dari Yunani, hanya karena orang Barat yang Nasrani yang Injil, Yahudi yang Taurat, itu tidak punya ulumul Quran. Tidak punya ulumul Injil. Tidak punya ulumul Taurat. Kalau kita, umat Islam, punya ulumul Quran, punya ulumul tafsir, punya ilmu-ilmu tafsirnya. Nah, orang Kristen nggak punya. Akhirnya meminjam kepada hermeneutika. Itu ya. Jadi, oke. Walaupun ini seperti dari Barat, cuma kalian klik di internet, Google, cari hermeneutika tafsir At-Tabari. Akan ada muncul artikel-artikel, makalah-makalah tentang hermeneutika At-Tabari. Padahal zaman Imam At-Tabari yang punya kitab Jami'ul Bayan fi Tafsirul Quran, itu umat Islam atau ulama tafsir namanya At-Tabari belum tahu hermeneutika. Tapi kenapa ada artikel hermeneutika At-Tabari? Hermeneutika Ibnu Katsir ada artikelnya. Hermeneutika Fakhruddin Ar-Razi, penulis kitab Mafatihul Ghaib, hermeneutika rasional Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa Pak? Kok ada? Itu yang dimaksud di artikel-artikel sebagai hermeneutika At-Tabari, hermeneutika Ibnu Katsir, dan hermeneutika lain-lain itu maksudnya adalah metode tafsir. Nah itu ya, jadi kadang-kadang hermeneutika ini juga dipakai untuk menjelaskan, untuk mengungkapkan metode tafsir, manhajut tafsir. Jadi metode tafsir hanya beda kalau metode tafsir. Kalau hermeneutika sesungguhnya dari Yunani tadi, bukan metode tafsir, bukan. Bukan metode tafsir seperti ulumul Quran, bukan. Metode tafsir tapi metode tafsir yang lain. Bukan seperti ulumul Quran, ulumul tafsir. Tetapi dia juga menafsirkan teks sama, menggunakan filsafat. Itu ya. Nah, itu nanti gampang kita jadi. Sekarang begini, sebagaimana filsafat yang sebagian umat Islam menolak dan menerima, begitu juga hermeneutika. Sebagian ulama Islam menerima dan menolak. Kenapa Pak? Karena filsafat juga. Ada filsafat yang bikin orang murtad, itu diharamkan. Ada filsafat, ada ilmu filsafat yang cuma bikin cara berpikir jadi sistematis. Cara berpikirnya jadi logis. Seperti ilmu mantik tadi. Kalau ngomong itu ada permis mayor atau muqaddimah kubro. Lalu ada permis minor, muqaddimah sugro. Lalu ada kesimpulannya. Nah itu kan runut itu ya, kalau pernah belajar logika. Jika manusia itu makhluk hidup semua mati. Jika manusia makhluk hidup, maka semua manusia mati. Nah itu logika. Itu adanya di Aristoteles, logika Aristoteles. Itu dari Yunani. Kalau itu kita tolak, kita jangan belajar ilmu mantik di pesantren. Tapi ternyata baik pesantren NU Muhammadiyah belajar kok ilmu-ilmu begini. Jadi ada tetap bagian-bagian filsafat yang tetap dihalalkan dan dipelajari oleh umat Islam. Tapi sebagian ada juga yang diharamkan. Begitu juga hermeneutika. Mazhabnya tidak satu. Ada yang memang kemudian diharamkan, menjadikan Quran tidak dipercaya, ya, menjadikan Quran sebagai produk budaya kemarin. Nah itu pernyataan-pernyataan yang nggak perlu kita ikuti. Ada juga hermeneutika yang semakin dengan hermeneutika itu semakin menjelaskan Al-Quran. Nah, kita lihat nanti yang esak yang mana ya. Nah, esak itu tidak ingin menafsirkan Quran hanya dengan tafsir takwil, dia bilang. Tapi dengan hermeneutika. Kenapa? Karena kalau tafsir takwil itu ya sudah banyak, gitu ya, sudah banyak dan hasilnya ya menurut esak begitu-begitu aja. Buktinya Afrika Selatan begitu-gitu aja juga, tetap melarat, tetap tertindas. Ya apa salahnya dicoba hermeneutika yang dia sebut dengan hermeneutika liberatif atau pembebasan. Prinsipnya dia bikin mabadi. Kalau dalam usul fikih ada mabadi, ada di syariah ada mabadi syariah. Prinsip-prinsipnya apa di dalam menafsirkan? Pertama, wahyu Quran menggambarkan bahwa Tuhan adalah maha transenden.
Nah, walaupun Allah itu ilahi, transenden, tetapi dia aktif dalam urusan dunia. Jadi Allah itu aktif dalam urusan dunia, maksudnya ikut ya. Cirinya adalah Allah ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu sesuai dengan masalah yang dihadapi Nabi. Jadi sesuatu yang bersifat ilahi itu sebetulnya juga bersifat manusiawi gitu ya. Kira-kira kalau di dalam itu ya ada hudal, Quran kan hudal linnas. Tadi ada kritik terhadap antropologi. Kalau beragama secara teosentris atau hanya untuk Tuhan, nah ini yang dikritik Esak. Beragama jangan hanya untuk Tuhan, karena itu berarti sementara Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Bukan hudal lillah, bukan petunjuk bagi Allah. Jadi menurut Esak, beragama itu walaupun Allah itu transenden, ilahi, suci, tetapi jadikanlah beragama itu ikut menyelesaikan masalah-masalah manusia. Agama itu untuk manusia. Hudal linnas, hudal lil muttaqin, bukan untuk Allah. Nah, pusat agama berakidah itu bukan hanya mentauhidkan Allah, tapi mentauhidkan manusia menurut Esak. Begini, Allah ya tauhid sudah satu ya. Tetapi untuk apa mengesahkan Allah, tetapi ternyata membeda-bedakan manusia. Oh, ada manusia yang kulit hitam, kulit putih. Yang kulit hitam berarti lebih jelek, yang kulit putih berarti lebih baik. Itu menurut Esak itu belum mengesahkan Allah. Itu hanya teosentris. Harusnya di hadapan Allah semua makhluk sama, baik kulit hitam maupun kulit putih. Yang hebat tuh hanya Allah, jangan kulit putih yang hebat. Yang hebat hanya Allah. Nah, itu menurut Esak. Itu yang dia maksud dengan antroposentris. Jadi bertauhid beragama itu pedulikan manusia. Karena agama itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Nah, kalau begini kan, kalau ini yang dimaksud, maka salahnya di mana coba? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Apakah itu liberal? Nah, itu ya coba. Kemudian prinsip ayat kedua, Al-Quran dikategorikan dalam istilah yang disebut dengan ayat Makki dan Madani. Nah, ini tanda bahwa Quran itu mengikuti perkembangan Nabi ketika di Mekah dan di Madinah. Makanya karakteristik ayatnya juga beda, ayat yang Madinah sama Mekah. Kemudian prinsip ketiga, ketika menafsirkan Quran harus melihat sebab nuzul, lihat konteksnya. Prinsip keempat tentang nasikh mansukh. Ada nasikh mansukh, sebab nuzul, Makki Madani, itu menunjukkan bahwa Quran adalah wahyu progresif. Nah, ketika ditafsirkan jangan statis tapi progresif. Nah, tetapi Esak juga sadar bahwa dengan hermeneutika ini penafsir bisa tergelincir menjadi sesat. Nah, satu karena hermeneutika dari Islam tadi. Maka dia prinsip kunci-kuncinya. Nah, ada di buku ini juga ada kuncinya. Pertama, takwa. Nah, artinya ketika menafsirkan jangan sampai hasil tafsirannya itu menjauhkan orang lebih jadi tidak bertakwa. Nah, coba lihat. Prinsip takwa ini merupakan ukuran protektif agar melindungi dari pemahaman yang serampangan terhadap teks Al-Quran yang dipergunakan untuk melegitimasi ideologi dan mungkin. Jadi agar nanti penafsirannya tidak liberal, malah ini agar tidak ngaco, maka pertama setiap penafsiran Quran harus membawa orang lebih bertakwa. Nah, takwa yang dimaksud oleh Farid Esak bukan hanya sering ke masjid, bukan hanya sering baca Quran, bukan hanya sering umroh tiap bulan, tiap tahun. Bukan, tetapi takwa itu kemudian diimplementasikan dengan kepedulian kepada orang-orang tertindas. Bukan hanya rajin sholat, tetapi tidak peduli. Bukan hanya itu yang dia. Kepedulian dan bagaimana dianggap beriman, bertakwa kalau tidak peduli dengan nasib umat Islam yang tertindas. Itu menurut. Kemudian tauhid. Nah, keesaan Tuhan. Jadi walaupun Esak mengatakan antroposentris, tetapi justru dia ingin semua tafsirnya itu justru menyebabkan orang jadi tauhid. Lihat kunci-kuncinya ya. Nah, tetapi dualistik mengenai pengalaman manusia. Nah, ini maksudnya begini. Nggak bisa
menurut Esak, orang dianggap beriman atau bertauhid kalau hanya mentauhidkan Allah. Dia sholat 5 waktu, baca syahadat, tetapi ikut menjadi penindas. Ikut menjadi di pemerintah yang zalim kepada. Itu menurut Esak itu nonsen. Itu nggak ada artinya. Nah, itu yang disebut dualistik ya. Jadi menurut beliau kita nggak boleh munafik. Kalau memang beriman, ia membela yang benar, membela kelompok-kelompok yang tertindas. Kemudian prinsip lainnya an-nas, manusia dan rakyat, manusia ya. Jadi penafsiran itu harus bermanfaat bagi manusia. Bukan hanya berindah-indah menjelaskan kalam Allah, tapi nggak ada artinya untuk perbaikan kehidupan manusia. Kemudian terutama prinsip lainnya, kunci lainnya adalah mustad'afin fil ard. Penafsiran itu harus membela kelompok yang lemah, kelompok yang dizolimi. Kemudian harus adil dan membela, harus pegang keadilan, kemudian jihad, perjuangan dan praksis. Jadi tafsir itu bukan hanya nanti menjadi kitab tafsir, bisa diceritakan kepada orang-orang, tapi menjadi alat perjuangan untuk membela kebenaran. Kebenaran dalam arti membela yang tertindas, lagi-lagi ke situ ya. Nah itulah yang disebut dengan kunci-kunci hermeneutika Esak. Kemudian metodenya apa? Nah, metodenya. Nah ini kalau bulatan ini ya, di mana gedenya ya? Wah sulit. Ini cara Esak menjelaskan cara orang-orang Islam dan orang-orang Barat membaca Quran, menafsirkan Quran. Kalau yang atas ini 1, 2, 3 ini orang Islam. Orang Islam itu ada yang memahami Quran, menafsirkan Quran seperti pecinta, para sufi ya. Pokoknya cinta kita lah. Orang-orang iki lah menghafalkan Quran, mencintai Quran, pokoknya asik masuk dengan Quran gitu ya. Nah, itu benar kata Esak. Tapi kadang-kadang orang yang sangat cinta sekali ini kalau ada pemahaman lain tiba-tiba menyalahkan katanya. Nah, itu kritik bagi kita semua teman-teman itu. Kita mencintai Quran, teman-teman menghafalkan Quran apa. Tapi kadang-kadang kalau ada pemahaman yang beda dengan kita tiba-tiba, oh itu salah. Gitu. Itu menurut Esak itu nggak benar. Ya lihat dulu. Terus pemahaman ulama konvensional, ulama tafsir. Ulama tafsir ya, para Pak Quraisy, para ulama. Terus ada pemahaman yang kritis. Yang kritis ya seperti Nasr Hamid Abu Zaid, Arkun, Fajrul Rahman yang mencoba mengaitkan dengan keadaan sekarang. Nah, Esak memilih yang ini, yang kritis progresif. Karena menurut beliau ini sesuai dengan keadaannya Esak dan teman-teman umat Islam di Cape Town di Afrika Selatan. Lalu metodenya gimana langkahnya? Ternyata persis dengan Fajrul Rahman teman-teman. Yaitu disebut dengan hermeneutika regresif progresif. Regresif kembali ke masa lalu, mencari ayat makna Qur'annya, mencari ideal moralnya, lalu kembali ke masa sekarang, yaitu mencari kontekstual. Bedanya kalau Rahman mengatakan Quran itu dari Nabi Muhammad, Allah dari Allah maknanya, lafadznya dari Nabi Muhammad, Farid Esak enggak. Farid Esak mengatakan dari Allah semua. Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah semua. Jadi Farid Esak itu percaya betul seperti kita. Al-Quran itu lafzan wa ma'nan wa mushafan minallah. Walaupun dia ikut teorinya Fajrul Rahman, tetapi soal keyakinan bahwa lafadz Al-Quran yang kita baca di mushaf Quran itu memang dari Allah semua, bukan dari Muhammad. Itu berarti Ahlus Sunnah. Kemudian juga Arkun. Beliau terpengaruh oleh Arkun. Arkun mengatakan, mushaf Utsmani, mushaf yang kita baca, itu tidak sakral. Karena itu produk politik di zaman Utsman bin Affan. Yang sakral itu Quran di zaman Nabi. Siapa namanya? Farid Esak tidak ikut itu. Beliau ikut metodenya Arkun, tetapi dalam hal Al-Quran, Farid Esak mengatakan, Quran yang kita baca itu betul-betul dari Allah. Walaupun dicetak oleh Utsman bin Affan. Walaupun dicetak lagi, dibukukan oleh Utsman bin Affan. Itu semua dari Allah. Nah, itu yang beda. Maka dari sini sebetulnya keyakinannya tidak si liberal, kalaupun tetap dianggap liberal,
tidak liberal seperti Rahman dan Al-Qurtubi. Dia masih ahli sunnah. Hanya penafsirannya memang lebih diarahkan pada membela kaum tertindas tadi. Itu saja dari saya. Silakan ada waktu 15, kalau sampai 11.10 ada waktu berapa? 15. Ada waktu 50 menit ya, 50 untuk diskusi. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik teman-teman, silakan bagi ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan. Silakan, apa harus dirujuk? Silakan loh, pemakalannya udah bagus sekali nih bikin makalahnya. Kelas B ini selalu terbaik makalahnya, top. Perbaikannya juga nggak banyak. Silakan, apa saya tunjuk aja. Nah, kalau sampai 2 menit lagi nggak ada yang nanya, saya tunjuk. Sebagai kelompok pembahas, karena ada diamnya. Iya ini, gimana Mbak Fariha ini? Mbak Lia, kelihatannya harus ditunjuk ya? Ya Pak, tunjuk aja. Terserah Bapak, Pak. Ada trik biar kalian nggak ditunjuk. Videonya dinyalain. Nggak ditunjuk. Kan kelihatan kalian Dikasih memperhatikan. clue sama Bapak. Kalau dinyalain ya, kalau nggak dinyalain saya tunjuk biasanya. Oke, kita Fitria. Fitria, Hadiroh, Iya, Fitria. Bapak. Silakan Anda dapat kehormatan Hadiro, untuk Bapak. silakan berkomentar atau bertanya secara wajib ya, Anda wajib tanya deh. Apa saja, kan sudah tadi panjang lebar sampai 2 kali loh persentasenya diulangi itu biar nyantol maksud saya. Karena pemikiran baru ya. Sama Juhairia. Nah, Bunyai Juhairia. Ya kan Bunyai kan ya? Juhairia. Ya kan kalau perempuan Nyai. Juhairia, Hadiro, Juhairia. Nah, hadir apa enggak nih? Hadiro, Juhairia. Nggak ada. Nanti biasanya alasannya, mohon maaf Pak, saya ke kamar mandi tadi. Gitu. Oke, Juhairia nggak nyahut. Tadi siapa namanya? Tadi siapa? Yang awal siapa? Fitria, Pak. Iya, Pak. Fitria. Kemudian siapa? Juhairia belum nyahut ya. Ini kelemahan kuliah online begini nih. Ini namanya keren nih ya. Namanya berat. Itsna Zulfa Badawi. Nah, ya, Itsna Zulfa Badawi. Hadiro, Bapak. Nah, silakan Itsna di daerah mana? Ragunan, Pak. Oh, di Ragunan. Gimana itu para penghuni Ragunan tuh nggak kena COVID ya? Udah dibuka belum Ragunan? Boleh belum kita main? Udah deh Pak, udah Pak, cuman daftarnya online. Daftarnya online ya? Iya, mau masuknya itu pakai aplikasi Jack kalau nggak salah gitu Pak. Nggak pernah pakai itu. Kita jangan ngobrol itu, kita ke mata kuliah. Nanti aja kan ya, ke Japri ya, nanya saya. Gimana? Silakan Anda punya kewajiban Mbak Itsna Zulfa untuk bertanya atau berkomentar. Silakan 2 orang dulu, nanti dijawab, nanti kan menyusul mungkin ada pertanyaan dan silakan Mbak Itsna dan Mbak Fitria.
Kak Fitri mau tanya, Kak. Ya, boleh silakan. Pertanyaannya, apa pengaruh pemikiran dari Farid Eshaq terhadap masyarakat terdahulu dan terkini? Terima kasih. Apa pengaruhnya gitu ya? Ya. Kalau Fitria di daerah mana, Fitria? Di Cirebon, Pak. Cirebon. Cirebonnya mana? Villa Intan, dekat makam Sunan Gunung Jati. Oh, Villa Intan ya. Iya, Pak. Soalnya Villa di Intan. dekat IKI juga, di dekat Villa Intan juga ada yang di dekat IKI kan? Itu Villa Villa Inti, Intan tuh dekat Pak. asrama. Kalau Oh, di lain ya, Villa Inti ya. Iya, Villa Inti beda, itu mah Villa elit, Intan. Pak. Perumahan elit. Ya, ya sama. Pokoknya yang Anda semua kan elit ya. Bukan ekonomi sulit, tetapi para penghafal Quran. Kalau Habib Rizik, Habib Lutfi itu keluarga Nabi, zuriyatun Nabi. Anda keluarga Allah. Gede mana keluarga Nabi sama keluarga Allah? Iya beneran Pak. Kan ada hadisnya, sering disampaikan Bu Istiqomah kan. Bahwa penghafal Quran tuh ahlullah. Oh keren kan. Jadi jangan merasa minder ya. Di Cirebon panas ya, Cirebon panas. Silakan. Baru Fitria, Isna Zulfa. Pertanyaannya apa? Ya Bapak, Isna juga mau tanya. Mau tanya contoh penafsiran selain itu kan tentang kaum tertindas ya Pak, relevan dengan kehidupan beliau. Ada nggak contoh yang lain seperti itu? Iya. Contohnya ya. Baik. Mau dijawab dulu atau nunggu pertanyaan lagi? Pemakala gimana? Nurlia dan teman-teman. Masih dicari Bapak sebentar. Dari saya pertanyaannya ke pemakala ya. Jadi makalah ini good, bagus sekali. Cuma di bagian, ya nanti ada catatan berbagian. Di bagian contoh. Jadi teman-teman yang lain nih, untuk kelompok-kelompok lainnya, kelompok 8, 9. Jadi di kisi-kisi makalah yang saya kasih, ada pokok-pokok pikiran. Itu bagian C. Itu jangan diserahkan ke satu orang. Kasihan. Itu yang paling berat itu. Karena isinya ada asumsi terhadap Quran, prinsip penafsiran, metode dan contoh. Jadi silakan nanti untuk pokok-pokok pikiran itu jangan satu orang, dikeroyok 2 orang minimal. Khususnya metode penafsiran dan contoh kira-kira 1 orang tuh. Biar nanti nyambung. Karena kan ini saya tanyakan kepada pemakala. Kan tadi langkah pemikirannya, langkah penafsirannya persis Fajrul Rahman. Regresif, progresif. Kalau Fajrul Rahman istilahnya double movement. Regresif kembali ke masa lalu, mencari makna bahasa, melakukan tinjauan sabab nuzul, melakukan tinjauan hadis, melakukan tinjauan sejarah, sosial budaya di masa Nabi, di masa ketika Quran turun, lalu mendapatkan ideal moral atau meaning atau apa ya, maksud dari ayat ini apa. Lalu kembali ke masa sekarang, progresif. Regresif, progresif. Nah, ketika dicontohkan ke ayat-ayat mustad'afin yang terdiri dari kata kunci mustad'afin, lalu kata kunci aradhil, lalu kata kunci fuqara, lalu kata kunci masakin. Lihat, teman-teman. Walaupun tadi teorinya seperti hebat sekali, seperti asik kita gini-gini ya. Tapi ternyata ketika menafsirkan persis tafsir tematik, ya kan? Mustad'afin tentang orang-orang yang dilemahkan. Itu kata kuncinya apa? Pertama du'afa wal mustad. Du'afa, istad'afa, mustad'afin.
ya, tentang orang lemah dan dilemahkan. Lalu aradhil, orang-orang yang hina. Lalu fuqara, orang-orang yang fakir. Lalu masakin, orang-orang yang miskin. Lalu dicari ayatnya. Ini bisa dilihat di artikel nomor 6 yang saya. Lalu cari ayatnya, tadi sudah dipaparkan makalah. Ada teori regresif-regresif. Itu gimana prosesnya regresif-regresifnya itu? Regresif progresifnya itu gimana prosesnya? Lalu kesimpulan dari tafsiran Farid Esak terhadap Mustad'af ini apa? Orang Mustad'af itu harus diapain menurut Qur'annya, menurut Farid Esak? Orang fakir itu kita harus bagaimana kepada orang fakir, orang miskin, orang-orang aradhil, orang-orang hina? Kita harus ngapain menurut Qur'annya, menurut versi tafsiran Farid Esak? Itu yang saya lihat belum ada di makalahnya. Mungkin bisa disampaikan aja. Ya, tentu saja sehasil bacanya gimana. Ya, gimana Lia Apriliani? Silakan dijawab pemakalah. Jadi ada 3 pertanyaan termasuk dari saya ya. Baik, saya jawab pertanyaan dari Fitya dulu ya Pak, mencoba menjawab. Apa pengaruh pemikiran Farid Esak ya tentang hermeneutika pembebasan itu. Jadi yang tadi sudah dijelaskan di makalah, kalau misal tadi konteks Afrika Selatan itu kan tadi sangat memberikan pengaruh gitu kan yang sangat signifikan terhadap penafsirannya Esak. Maka tidak heran kalau misalkan banyak penafsiran Esak ini menyertakan contoh-contoh real di Afrika Selatan gitu kan. Jadi dalam contohnya jadi kontekstualisasi dari penafsiran Esak ini tidak hanya dapat diaplikasikan oleh masyarakat di Afrika Selatan saja, tetapi oleh masyarakat-masyarakat yang memang memiliki kondisi yang sama gitu kan. Jadi misalkan dapat diketahui, jadi prinsip ini itu bisa lebih ke prinsip hak asasi manusia gitu kan. Jadi di larangan untuk tidak melanggar hak orang lain kan itu menjadi pengaruh besar yang kita rasakan sampai saat ini. Maksudnya kondisi-kondisi yang di negara yang sama mungkin. Terus saya juga tadi melihat kalau misalkan pada tanggal 21 Februari 1991 itu di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden Frederick Willem de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid. Jadi menurut saya sangat berpengaruh sekali pemikiran Esak ini. Kenapa? Karena sangat mengedepankan hak asasi manusia, terutama tadi orang-orang yang lemah dan tertindas seperti itu. Mungkin dari ya. Iya betul. Jadi pengaruh yang paling terasa di Afrika Selatan setelah itu, lalu rezim atau pemerintah mencabut kebijakan apartheidnya ya. Ya Pak. Tahun luar biasa. Ya. Dan yang menarik adalah bahwa perjuangan melawan kezaliman itu basisnya bukan Injil, bukan Taurat, bukan hak asasi manusia, tetapi Quran. Kan kita umat Islam kan bangga kan. Oh iya Quran, walaupun dibacanya bukan dengan ulumul Quran, dengan hermeneutika itu ya. Jadi sekarang Farid Esak aktif di PBB sebagai seperti Abdullah Ahmad An-Naim. Siapa Abdullah Ahmad An-Naim? Abdullah An-Naim adalah muridnya Mahmud Toha. Mahmud Toha yang dibunuh itu, lalu menjadi setelah dibunuh, lalu ada hari hak asasi manusia bangsa Arab. Lalu setelah itu murid penerusnya adalah Abdullah Ahmad An-Naim menjadi
duta kemanusiaan di PBB, menjadi aktivis PBB, termasuk Farid Eshak. Ini beliau selain jadi Profesor Ulumul Quran juga aktif di PBB, masih hidup kayaknya. Saya sering lihat YouTube-nya, walaupun kadang ngerti kadang enggak, kadang-kadang kan pakai bahasa Afrika ya. Ya orangnya kurus tapi tidak pakai begini ya, karena akademisi. Kalau Mahmud Toha kan pakai jubah itu karena beliau Syekh Sufi kalau itu kan. Kalau ini dosen, jadi tidak pakai jubah ya. Jadi sangat berpengaruh untuk Afrika Selatan. Mungkin untuk daerah lain tadi seperti Lia Nurlia bilang ada juga ya menerapkan teorinya ini, tapi saya belum dengar sih. Ada memang di Kristen itu namanya Guterres. Guterres itu juga melakukan apa yang persis dilakukan oleh Farid Eshak, tapi berbasis pada Injil. Nah, pada Kristen ya, ajaran Kristen. Teologi pembebasan. Jadi orang-orang tertindas ya. Kalau di Indonesia kan sama dengan resolusi jihad ya. Melawan penjajah, bahwa melawan Belanda itu adalah jihad fisabilillah. Walaupun kita bukan negara Islam, tapi negara nasionalisme. Tapi melawan kolonial menurut Kiai Hasyim Asy'ari jihad fisabilillah, sehingga nilainya yang meninggal adalah mujahid. Ya, jadi gitu ya. Yang aneh adalah negara Indonesia yang ditegakkan oleh para syuhada, para pahlawan yang telah jihad, seperti Cut Mutia, Tuku Umar, Jenderal Sudirman, semua sudah jihad. Sekarang oleh Hizbut Tahrir, untungnya sudah bubar, itu dianggap tauhid. Karena bukan khilafah. Negara yang bukan khilafah harus diperangi katanya. Memerangi kita ngakunya jihad. Jadi makanya dibubarkan itu semua. Selain soal ingin mendirikan khilafah itu nggak ada masalah, Hizbut Tahrir itu saja, karena ingin mendirikan negara sendiri dan mengkafir-kafirkan negara yang belum khilafah, sehingga di negara-negara Timur Tengah Hizbut Tahrir itu diharamkan, di Turki sendiri dilarang, di negara-negara 28 negara Arab diusir, hanya di Indonesia yang telat pelarangannya. Baru tahun berapa kemarin, 2017 atau tahun 2000 berapa? Baru di 2018 kayaknya. Baru dilarang oleh Jokowi ya. Jadi melarang HTI itu bukan memusuhi umat Islam, bukan, karena di negara-negara Timur Tengah juga dilarang karena tadi mengkafir-kafirkan negara yang belum khilafah menurut Hizbut Tahrir. Itu masalah. Oke, pertanyaan berikutnya dijawab. Tadi pertanyaan, jawabannya bagus sudah. Lia Nurlia. Ini Pak mau coba menjawab pertanyaannya Isna. Halo Isna. Iya, Mbak. Contohnya ya, minta contoh lain gitu ya. Iya. Jadi pernah baca gitu kan jurnal yang Bapak share itu di grup. Di situ ada jurnal, di situ di dalamnya mengatakan bahwasanya Farid Eshak itu tidak banyak menafsirkan, tetapi banyaknya itu menggunakan hermeneutika kan gitu kan ya. Tidak banyak menafsirkan ayat, khususnya itu padahal ayatnya itu kan tentang kekejaman Fir'aun pada Bani Israel, tapi Farid Eshak itu tidak menafsirkan itu. Itu kalau nggak salah Quran surah Al-Qasas kalau nggak salah. Jadi di judul seperti itu. Untuk contoh lainnya nanti belum ketemu. Jadi seperti itu. Barangkali dari Fauzia, Lia. Terima kasih, Mbak. Ya. Jadi belum ketemu sebenarnya, memang beliau ini bukan mufasir seperti Binti Syati ya, bukan seperti Pak Quraish Shihab,
Buya Hamka, nanti teman-teman kalau kita sudah, ini kan kita pergi-pergi terus nih ke Afrika Selatan, besok mamanya Hasan Hanafi ke Mesir lagi, lalu ke nanti Ahmad Khalafullah di Mesir lagi, nanti Khalid Abdullah Said itu Australia, nanti ke Australia, lalu karena Australia udah dekat, kita ke Indonesia, Buya Hamka, lalu Pak Quraish Shihab, lalu Nasaruddin Umar. Orang PT IKI ya. IKI-nya ada Pak, IKI-nya ya kalian, nanti kalian. IKI-nya ada, kalau tahun kemarin ada Pak Aksin yang dibahas ya, tapi sekarang saya tambahkan Buya Hamka. Nah kalau di buku ini, di buku terjemahannya ini, ada memang penafsiran lainnya. Selain tentang mustadafin, itu tentang iman dan kafir. Iman dan kufur. Itu juga sangat terkait sama pengalaman beliau tadi. Beliau kan waktu kecil miskin, tertindas, sementara tetangga-tetangganya yang sama-sama orang hitam, yang Nasrani itu sering ngasih roti itu. Terus sering ngasih roti, dan ada orang Nasrani atau ibu-ibu itu dia sayang, dia sering ngasih roti. Sementara yang dia terima di madrasah, di pendidikannya, itu kalau orang non Muslim itu kan masuk neraka nanti di akhirat ya, walaupun baik katanya. Dia nggak habis pikir itu, kok orang yang ngasih saya wajahnya tulus, membantu saya, tapi nanti di pikiran dia, orang yang bantu saya nanti kalau di kuburan atau di hari akhir nanti masuk neraka ini. Dia bingung itu, kok orangnya baik-baik, sementara ada yang orang-orang Muslim, ya ada juga orang yang bersyahadat Muslim haji, tapi ikut pemerintah yang menindas, ya, membiarkan kemiskinan sesama Muslim diam saja. Sementara di mata dia, kalau dia asal masih Muslim, masih pakaian haji gitu, asal walaupun menindas, tidak peduli dengan orang miskin, dia pada akhirnya masuk surga juga, kan gitu. Kok begitu? Nah, dia pikir lama, akhirnya pemikiran dan kegetiran di waktu hidup kecilnya ini mempengaruhi penafsirannya terhadap ma huwal iman wa ma huwal kufr. Kalau kita kan iman itu bersaksi bahwa Allah Tuhan dan Muhammad Rasulullah. Sudah, amalkan sholat, amalkan zakat, ya sudah kan, rukun iman, rukun Islam, sudah beriman kita. Menurut Farid Esak enggak, ini ada iman. Enggak begitu. Kalaupun kita syahadat itu namanya beriman, hanya bertauhid, mengisahkan Allah. Itu enggak cukup, harus juga bagaimana mengesahkan Allah yang Maha Satu, sementara makhluknya di hadapan Allah dibeda-bedakan. Nah, dia akhirnya fokusnya bukan pada Allahnya, tapi pada manusia. Makanya prinsipnya kan tadi ada An-Nas. Pada manusia juga ada orang kulit putih, ada orang kulit hitam. Kalau kulit hitam, belangsaknya sebelangsak-belangsaknya. BPJS nggak dapat, mungkin gitu ya. Susah lah pokoknya. Iya kan? Karena itu, menurut beliau, keimanan tuh harus iman yang praktis lagi tadi. Iman yang praksis. Praksis itu iman yang bukan hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan hanya sibuk di masjid, tetapi praksis. Nah itu. Nah ini penafsiran Rahman yang begini, ada banyak yang membenarkan, tapi banyak yang menganggap lebay lu, karena lu miskin tadinya, jadi ngomongnya begitu. Ada yang begitu ya, terserah ya, pokoknya begitu. Jadi beliau jadi kelihatan teman-teman, seorang tokoh ketika menafsirkan ternyata terpengaruh oleh masa kecilnya. Bukan hanya Rahman yang begitu banyak, seperti Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu
mengatakan poligami itu makruh. Ditanya, kenapa sih memakruhkan? Kan orang-orang lain mubah. Para ulama lain hanya mubah, bukan makruh. Apa kata Muhammad Abdul? Ibu saya dipoligami. Saya tahu sakitnya. Itu subjektif nggak? Subjektif. Ya, hanya manusia kan. Itu disadari oleh subjektivitas tafsir itu. Kadang-kadang unsur psikologi penafsiran itu nggak salah, itu dalam batas tertentu masih boleh. Makanya ada corak-corak penafsirkan. Tapi penafsiran Farid Eshak yang mengatakan bahwa orang beriman itu harus membantu juga, itu benar. Sampai di situ benar. Tapi bahwa non-muslim yang membantu itu lebih baik, itu saya kok belum terima ya. Bagi saya ya orang baik dan muslim. Bagi saya tentu saja mungkin nggak tepat ya, tapi saya meyakini itu yang saya terima dari pesantren. Jadi kenapa Rahman sangat dekat dengan non muslim? Karena pengalaman kecilnya dibantu, makanya itu nggak punya. Dia ngetuk pintu tetangga itu non muslim itu. Sementara yang muslim enggak. Nah, kan dia kok baik non muslim ya. Nah, itu pengalaman itu yang menyebabkan beliau mendefinisikan ulang mahwal iman dan mutafsir. Bahwa iman itu harus membantu sesama manusia itu benar. Tetapi kalau tidak membantu lalu tidak beriman, enggak juga sebenarnya. Sebaiknya memang beriman itu fi qalbi, kan apa yang di hati dan dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya dipertanyakan itu benar. Tetapi non muslim bisa masuk surga juga. Nah, saya pribadi belum siap menerima. Tetapi di sini begitu ada. Non muslim yang baik menurut Rahmannya, yang membantu, yang jadi kafir mukmin itu bukan berdasarkan iman siapa Tuhannya saja, tapi pada dia menindas atau tidak. Menurut Rahman, bukan menurut saya. Kalau menurut saya ya tetap kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak menindas. Seharusnya kalau syahadatnya nggak ada ya mungkin orang baik tapi bukan orang iman. Mungkin orang baik kan banyak ya. Orang baik banyak. Ya iblis aja bisa baik tapi kan nggak beriman. Bisa baik kalau lagi merayu iblis ya baik tapi kan nggak beriman. Jadi ada yang mengomentari ini terlalu lebay itu katanya. Terlalu lebay karena sangat menderita. Selain iman dan kafir, beliau juga menafsirkan tentang gender. Nah, tentang perempuan-perempuan yang tertindas. Karena menurut beliau di buku ini ada nih, jihad gender judulnya. Nah ini. Itu ya. Jihad gender. Nah itu. Jadi, nah ini menarik bahwa orang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, kalau membiarkan perempuan tertindas, itu imannya dipertanyakan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terbaik dan paling baik kepada istri-istrinya dan paling baik kepada keluarganya. Makanya kalau tidak baik dengan perempuan, tidak baik dengan keluarga, dipertanyakan imannya. Itu inti dari penafsiran jihad gender itu. Jadi kita harus gender itu bukan ditolak tetapi justru diperjuangkan menurut Farid Eshak. Saya pikir waktunya habis, silakan ditutup saja. Habis ini Ustadz Rozi ya. Waktunya habis ya, Mbak Belia. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan ditutup aja. Baik, terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya. Ini mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Kalau hanya ada lebihnya hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kepala.